hukum melakukan doa kunut di Ramadan atau di nawazil? Ini pertanyaan yang pertama. Jadi ketika baca doa kunut di Ramadan atau di selain bulan Ramadan itu pakai lagu kayak baca Al-Quran. Masalah ini masalah saya anggap kontemporer yang baru aja, maksudnya modern, kejadian yang modern. Ada sebuah kitab bahas masalah ini, nama kitabnya Hukmut Taghanni wat Tartili lidu'ail kunuti fi Ramadhan wan nawazili, milik Syekh Mahir Al-Qahtani. Di kitab itu saya baca ada 20 sisi tidak bolehnya membaca doa kunut dengan dilakukan juga oleh, ada 20 sisi. Yang paling penting dari 20 sisi ini kesimpulannya adalah satu, memakai kaidah al-asal di dalam ibadah itu dilarang. Asal di dalam ibadah itu dilarang. Nah, ibadah itu jangan dipahami awalnya nggak ada lalu dibikin ada. Tidak hanya segitu. Al-asal di dalam ibadah itu adalah haram, kaifiahnya, caranya, cara menjalankannya, cara menunaikannya, itu hukum asalnya haram, nggak boleh. Nah, berdasarkan dengan kaidah tadi, berarti asal membaca doa yang Nabi lakukan itu biasa. Berarti kalau kita lakukan seperti baca Al-Quran, berarti keluar dari hukum asal yang awalnya diharamkan kemudian diperbolehkannya. Ini butuh dalil. Nah, lebih lanjut untuk membuktikan bahwasanya hukum asal membaca doa itu tidak boleh dilakukan adalah, perhatikan perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk melakukan khusus di Al-Quran. Taghannau bil Quran malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Maka adanya melakukan di dalam Al-Quran berarti bukti setelah selain Al-Quran nggak boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan. Maka itu sebagai kaidah asal berarti membaca doa itu nggak boleh dilakukan karena Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya ini. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa naqala melakukan doa, menyanyikan doa, melantunkan dengan nada irama doa itu menyerupai Nasoro. Orang Nasrani kalau doa itu dengan nyanyi, cekot nyanyi. Nah, kalau kita berdoa dengan bentuk koyok dinyanyikan, dilakukan, berarti menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu bagian dari mereka. Alasannya nomor tiga, melakukan doa itu tarkikul qulub, melunakkan hati. Maka bantahannya itu sekaligus jawaban yang nomor tiga. Bantahannya, kalaulah alasan kamu itu adalah melunakkan hati, membikin enaknya hati, maka itu andai kata baik
tentu orang-orang dahulu Nabi dan para sahabatnya justru lebih layak untuk mendahuluinya. Kalau alasan tarkikul qulub, melunakkan hati, mengenakan hati, ya memuaskan hati dan lebih nyaman ke hati, justru andai kata itu alasan kamu, tentu lebih dulu akan melakukan alasan ini para salaful ummah. Imam Ibn Abil Barikhwan juga ngeritikin orang-orang zaman sekarang di dalam pembacaan Al-Quran itu sementing suaranya enak, sementing suaranya enak. Dikritik sama Imam Abdul Bar, siapa yang menjadikan imamnya itu suaranya enak, berarti apa? Sing imami mereka itu wong suka nyanyi. Ya ummuhum apa jenenge al-mughanni, sing imami mereka itu senyanyian itu dikritiki sama Imam Abdul Bar. Jadi doa dan qiraatul Quran itu bukan itu intinya. Jadi doa kita itu lebih menyenangkan hati, mengenakan hati, itu bukan suara. Itu kena iblis, bisikan iblis nanti. Dengan suara lupa makna dan isinya. Anda hanya menandung-nandung suaranya, tapi terlepas dari suara enak Anda gak paham apa isinya. Jadi pokoknya suaranya enak, Anda lupa, terhanyut dengan suaranya enak sehingga gak mikir makna yang ada di dalamnya. Itu juga kena talbisu iblis. Makanya diingkari oleh Imam Ibn Abil Bar. Kita kan enggak, pokoknya imami enak, masya Allah gitu kan, sehingga kita itu imami itu enak itu pokoknya enak ngono kan, sehingga lupa isi yang ada di dalamnya, terikut iramanya enak. Begitu pula apa ikhwan barakallahu fik, yang bisa menjadikan hati itu khusyuk itu bukan lagu yang dia pakai, tapi isi doa yang ada di dalamnya. Nah, itu bisa dikaji dan Anda cukupkan dari beberapa sisi itu, insya Allah udah cukup. Tidak bolehnya membaca Al-Quran, membaca doa dengan dilakukan. Bahkan membaca ta'awud pun nggak boleh dilakukan, karena ta'awud bukan Al-Quran. Jadi a'udzubillah ketika di awal itu orang lagu samaan. Di kitab itu, di Risalah itu nggak boleh dilakukan. Bahkan membaca ayat untuk istidlal itu nggak boleh dilakukan. Su'ila Syekh Ibnu Utsaimin dalam 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 ad-darb, dalam asilah beliau ditanya dengan kasus ini, beliau tidak menyarankan mendatangkan Al-Quran untuk dalil, bukan untuk dibaca untuk berdalil, kan beda. Untuk berdalil itu nggak boleh dilakukan, karena itu nggak ada contoh dari Nabi alaihissalam. Fatwa Lajnah Daimah juga ya, yang diketuai oleh Ibn Baz, ditanya kasus ini juga terkait dengan membaca doa yang dilakukan. Beliau mereka tidak menganjurkan, tidak menyarankan doa untuk dilakukan. Jadi sudah membaca kunut apa adanya sesuai yang datang dari Nabi, ittiba'un Nabi, ngikuti Nabi itu lebih aula, lebih selamat, tanpa harus dilakukan. Itu yang saya baca di kitab tadi, Hukmut Taghanni wat Tartili li Du'ai Al-Qunuti fi Ramadhana wan Nawazili li Syekh Mahir Ibnu Dhafir atau siapa? Mahir Ibnu Dhafir Al-Qahtani.